على محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد صل على اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم وآل صل محمد على محمد وآل وعلى محمد آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama mari kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang menjadi wasilah bagi kita untuk meneruskan kehidupan kita. Jemaah sekalian, pertemuan kita hari ini masih meneruskan surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah. Al-Mujadalah ini aslinya 22 ayat. Tapi karena panjang-panjang dan kita biasa tidak ada waktu untuk diskusi lebih banyak, maka pada malam hari ini kita bagi dua. Karena tersisa 12 ayat lagi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu hari Rabu ayat 1 sampai 10 dan tersisa 12 ayat lagi, dan 12-nya kalau kita baca semuanya terlalu panjang. Maka pada malam hari ini kita bagi dua, yaitu kita baca, kita tadarus dan tadabbur ayat 11 sampai ayat 16 maksudnya. Ayat 11 sampai 16. Jadi 6 ayat saja, 1 sampai 11 sampai 16. Mudah-mudahan dengan 6 ayat kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kita bisa memberikan kajian yang lebih dalam berkenaan dengan ayat-ayat yang kita temukan nanti di sepanjang pembacaan kita di dalam surat Al-Mujadilah ini. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga beliau sedang di rumah, tidak sedang di jalan, sehingga bisa membimbing kita membaca dan mentadaburi Al-Quran, mentadarusi Al-Quran. Baik Bapak sekalian, kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat 11 sampai ayat 16. Kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh, falyatafaddal. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس Ya فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم فإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا والذين أوتوا العلم درجات
والذين الذين أوتوا درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون
الكذب وهم يعلمون ما هم يملكون ولا ويقولون على الغيب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم فصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad. Kita aturkan banyak terima kasih kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh yang telah membacakan kepada kita Al-Quran surat Al-Mujadilah surat yang ke-58 ayat 11 sampai 16. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa mengangkat beliau dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang, memegang ampunan dan kasih. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian di mata manusia dan di mata para makhluk-makhluk malakut Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah kita surat yang ke-58. Artinya bertengkar ataukah menggugat. Mujadalah bisa berarti menggugat, bisa berarti berdiskusi, bertengkar bisa juga. Turunnya di Madinah dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayat adalah 22 ayat. Jadi kita tadi sudah baca sampai ayat 16, berarti insya Allah hari Senin depan kita akan baca ayat 17 sampai 22. Terakhir kemarin kita sampai di ayat yang ke-10. Berbicara tentang berbisik, bahwa kalau orang berbisik itu kebanyakan adalah ada setan terlibat di sana. Karena berbisik sendiri adalah memprivasi sesuatu. Ketika ada sesuatu yang dirahasiakan, diprivatkan, padahal di tengah orang banyak, berarti pasti ada sesuatu yang tidak ingin orang lain ketahui.
Oleh sebab itulah berbisik saja di tengah orang banyak, bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu bertiga janganlah engkau berbisik, karena nanti yang satu merasa tersinggung. Allah berfirman di ayat terakhir ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama najwah. Jadi sesungguhnya atau hanya saja an-najwah, pembicaraan rahasia, minasyaiton adalah berasal dari syaitan. Jadi an-najwa itu adalah dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Tujuannya adalah dalam rangka mengalahkan, membuat berduka cita orang beriman. Jadi mereka membuat rencana-rencana jahat di belakang orang beriman. Sehingga bisikan-bisikan di sini bisa bermakna adalah ada 3 orang, 2 orang berbisik bisa juga, tetapi terutama karena berkaitan dengan liyahzanul ladzina amanu di sini adalah mereka berbicara rahasia. Mereka membuat pertemuan-pertemuan rahasia untuk membuat rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat berkaitan dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jadi liyahzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim, tetapi kita sendiri dari pihak orang yang dibuatkan rencana jahat, pertama perlu kita tahu rencana jahat tersebut supaya kita tidak masuk, tidak terperangkap, tapi pada saat yang sama tidak perlu kita bereaksi. Tidak perlu kita merespon dengan respon yang tidak benar, yang tidak proporsional. Sering kita lihat atau sering kita dengar umat Islam, kalau ada sesuatu yang membuat umat Islam marah, umat Islam benar-benar marah, lalu kemudian menghancurkan gedung-gedung orang lain. Ini adalah cara merespon yang tidak tepat. Apa sebabnya? Harusnya balasan itu adalah balasan yang paling bagus, sehingga mereka melihat bahwa beginilah akhlaknya umat Islam. Jadi Allah mengatakan walaysa bidarrihim syai'a, tidak bisa menimbulkan mudarat sesedikit apapun, illa kecuali biidznillah, kecuali kalau itu adalah izin Allah. Artinya kecuali kalau itu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Selama itu tidak sejalan dengan hukum Allah, maka tidak mungkin terjadi. Apa itu hukum Allah? Yaitu hukum sebab akibat. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu, ya itulah sebabnya. Misalnya kalau orang misalnya dikalahkan berperang, itu karena mereka satu punya pasukan yang lebih besar mungkin, atau yang kedua punya persenjataan yang lebih lengkap, atau yang ketika mereka punya manajemen dan strategi yang bagus. Nah, kalau mereka miliki itu kan berarti itu adalah sebab terjadinya kemenangan. Nah, oleh sebab itulah umat Islam juga harus bekerja pada wilayah sebab, sehingga dikatakan laisa bidarrihim syai'a illa biidznillah. Biidznillah itu sesuai dengan hukum sebab akibat. Itulah sebabnya kalau misalnya sebuah negara mau maju, ya rakyatnya juga harus terpelajar, harus terdidik, harus cerdas dan sebagainya. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kalau orang beriman bertawakalnya kepada Allah. Tapi ingat, tawakal itu akan menjadi tepat apabila sudah didahului dengan usaha. Tawakal disebut tawakal apabila sebelumnya sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha. Bukanlah tawakal namanya apabila tidak didahului dengan ikhtiar. Itu terakhir ayat 10. Sekarang kita masuk kepada ayat baru. Ayat 11 ini adalah ayat yang sangat terkenal, walaupun yang terkenal cuma potongan ayatnya saja. Jadi ini ayatnya panjang, tetapi yang terkenal adalah yang dikutip ini nih. Yarfa'illahu, kamu gitu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang beriman dan orang yang diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, jadi ini terkenal potongannya. Padahal ayat 11 ini sebetulnya panjangnya. Ayat 11 ini lumayan panjang, baru kemudian kita ambil biasanya bagian terakhir. Tapi tidak masalah karena maknanya tidak berubah dengan dikeluarkan dari konteks ayat. Artinya bahwa tidak ada yang salah dari makna yang sudah kita keluarkan dari satu ayat ini. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu berilmu. Karena dengan ilmu itu jiwanya menjadi dewasa. Jiwanya bisa menjadi arif, wise, menjadi bijaksana, menjadi memiliki hikmah namanya. Jadi intinya adalah belajar. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang ilmu, tentang berpikir, tentang akal. Bahkan ayat pertama turun adalah perintah untuk membaca seperti yang kita lihat di sini. Jadi harusnya kita memiliki kebiasaan untuk belajar dan belajar. Sampai kapan?
kata Nabi sampai ke liang lahat. Jadi kita niatnya belajar sampai liang lahat. Apalagi sekarang dalam dunia kita sekarang, dunia modern kita, belajar itu paling gampang. Ya tidak harus masuk sekolah. Kalau dulu kan harus ada sekolah. Sekarang contohnya kita bisa belajar bahasa Arab melalui Zoom, kita bisa belajar filsafat melalui Zoom. Dari tempat yang berbeda-beda, kita tetap berada di negara kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tapi kita bisa belajar bersama. Seperti juga pada malam hari ini kita bisa belajar Al-Quran bersama-sama, kita bisa dipandu, dipimpin membaca Al-Quran, tadarus oleh Ustaz kita tadi dari Singapura, dari rumahnya kemudian kita ikut semuanya dari seluruh penjuru. Jadi jemaah sekalian, belajar sekarang sudah lebih gampang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi intinya di sini kalau orang beriman itu di antara hal yang dipenuhi adalah adab bermajelis. Jadi kalau kita namanya belajar, ada adab belajar. Karena dalam proses belajar mengajar, atau namanya taklim wa ta'lum, atau misalnya teaching and learning, maka di sana ada dua unsur. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah murid namanya. Murid itu artinya yang punya kehendak untuk mengetahui. Sedangkan guru adalah yang membimbing. Guru ini adalah bahasa Sanskerta. Bahasa yang ada hanya di Asia Selatan dan Asia Tenggara, guru. Di India terkenal, bahkan sudah menjadi bahasa Inggris, guru. Kalau bahasa Arab itu ustadz. Ya, ustadz itu artinya pemandu, pembimbing. Mudaris. Mudaris itu artinya memberikan pelajaran dari kata darasa yadrusu. Jadi darasa yadrusu itu belajar. Darasa yadrusu memberikan pelajaran. Pelajaran artinya dars. Darsun itu adalah pelajaran. Nah, jadi jemaah sekalian bisa bermakna mudaris atau bisa bermakna ustadz. Nah, jemaah sekalian, jadi harus ada dua. Ada guru, ada murid. Ada mudaris dan ada murid. Kalau murid itu bahasa Arab. Yaitu yang punya kehendak. Murid ini adalah yang punya kehendak untuk mengetahui. Mereka belajar karena didorong oleh sifat ingin tahu. Didorong oleh keinginannya untuk mengetahui sesuatu yang tadinya belum diketahui. Maka kemudian terjadilah proses belajar. Dan ketika di sana ada guru, terjadilah proses belajar dan mengajar. Mengajar dan belajar. Nah, adabnya ialah bahwa karena namanya murid berkehendak, maka harus membuka pintu hatinya selebar-lebarnya untuk menerima pelajaran. Maka salah satu tanda hati kita terbuka selebar-lebarnya untuk menerima pengetahuan atau menerima pelajaran ialah mengikuti adab-adab bermajelis, yaitu bahwa patuh kepada gurunya ataukah ustadznya ataukah kepada mudarisnya. Yaitu apabila misalnya guru menganggap bahwa kelas ini adalah sudah tidak memadai lagi, tidak bisa menampung banyak orang, maka disuruhlah untuk misalnya merapatkan barisan ataukah majelis, merapatkan tempat duduk, atau misalnya sebaliknya, supaya jangan terlalu gerah dan panas dilapangkan, bisa terjadi. Jadi bisa bermakna suruh melapangkan, bisa juga. Pokoknya di dalam usaha itu ada aktivitas yang dipandu oleh guru. Maka yang harus terjadi di sana adalah kepatuhan kepada pemimpin majelis. Maka Allah mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini sama kalau kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu juga. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, siapa yang mengatakannya? Bisa temannya di majelis itu atas perintah guru, bisa guru juga langsung. Karena kata-kata dikatakan di sini tidak dijelaskan siapa pelakunya. Apabila dikatakan, artinya bahwa ada perintah untuk melapangkan majelis, baik itu datang dari teman seperguruan atau dari guru langsung, maka tafassahu, dan mengatakan tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, maksudnya lapangkanlah di dalam majelis. Maka apa yang harus dilakukan? Fafsahu, maka lapangkanlah, maka yafsahillahu lakum, Allah juga akan melapangkan baik kalian. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini Bapak Ibu jemaah sekalian? Artinya bahwa kalau kita melapangkan tempat bagi orang lain, kalau kita melapangkan hidup orang lain, Allah juga akan melapangkan hidup kita.
Jadi coba kita lihat ayat ini. Jadi ayat ini bukan hanya berbicara tentang majelis saja, tapi dari ayat tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka ini bisa bermakna umum. Yaitu apabila kita memberikan kemudahan bagi orang lain, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Kalau kita berbagi rezeki kepada orang lain, Allah akan berbagi rezeki kepada kita. Kalau kita berbagi ilmu kepada orang lain, Allah berbagi ilmu kepada kita. Jadi bisa diartikan lebih luas. Jadi apabila dikatakan tafassahu, berlapang-lapanglah fil majalis, dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, jangan duduk. Maka biasanya itu kalau sudah duduk susah berdirinya. Padahal jemaah sekalian, di dalam majelis adabnya ialah kalau disuruh lapangkan, lapangkan. Kata lapangkan di sini artinya misalnya orang maju ke depan biar yang di belakang muat. Kan tadi kan banyak orang masuk misalnya tidak muat di majelisnya, maka guru mengatakan berdiri sambil maju ke depan biar yang baru datang dapat tempat. Maka fafsahu yafsahillahu lakum. Itu makna zahirnya, itu adalah makna zahirianya yang bisa kita maknai lebih luas lagi, yaitu memudahkan orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena kata-kata fafsahu yafsahillah ini adalah satu kalimat ini, maka lapangkanlah, maka Allah akan melapangkan kalian. Jadi kita bisa artikan, maka mudahkanlah, Allah akan mudahkan kalian. Ya. Bantulah, maka Allah bantu kalian. Ajarlah, maka Allah mengajar kalian. Jadi kalau kita ingin diajar Allah, mengajar juga. Ya, belajarlah, maka Allah akan mengajar kalian. Mengajarlah, Allah juga akan mengajar kalian. Jadi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi artikan, bahagiakanlah, gembirakanlah orang lain. Niscaya Allah akan menggembirakan kalian. Dan ini banyak hadis yang mendukung ayat ini. Hadis mengatakan bahwa siapa yang memasukkan kebahagiaan ke dalam diri orang lain, maka Allah akan masukkan kebahagiaan dalam diri orang itu. Ini senapas dengan ayat ini. Semakna dengan ayat ini. Jadi siapa yang memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada jiwa orang lain, kepada hati orang lain, maka Allah juga akan masukkan kebahagiaan pada diri orang itu, yaitu yang memberikan kebahagiaan itu. Jadi semuanya berlaku. Kalau kita memberikan kelapangan, Allah melapangkan kita. Kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Kita maafkan orang lain, Allah maafkan kita. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau kita mempersulit kehidupan orang lain, Allah juga akan mempersulit kehidupan kita. Artinya biarkan kita sulit. Siapa yang menyakiti orang lain, Allah pasti nanti akan menyakitinya juga. Jadi ini bisa dipahami. Karena tadi kita bicara tentang hukum sebab akibat. Dan sebab paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita dalam hidup ini selalu harus berhati-hati dalam berbuat. Karena perbuatan kita itu menjadi sebab. Dan akibatnya adalah seperti sebab tersebut. Kalau sebabnya baik, akibatnya baik. Sebabnya buruk, akibatnya buruk. Seperti ini, kalau kita berbuat baik, Allah kasih kebaikan. Kita berbuat buruk, pasti Allah biarkan juga kita dalam keburukan. Contohnya misalnya Fir'aun. Fir'aun contohnya adalah mengejar Nabi Musa, mempersempit kehidupan Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mempersempit kehidupannya dengan menjepitnya dengan air laut, yaitu dengan menenggelamkannya. Sebaliknya Nabi Musa melapangkan kehidupan Bani Israel, maka Allah melapangkan hidupnya bisa lewat lautan dengan air terbelah. Begitulah seterusnya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, maka niscaya Allah juga akan melapangkan kalian. Jadi kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman kita, sesama belajar atau orang lain, jangan pernah pelit dalam hal ilmu. Berbagilah ilmu yang kita ketahui, yakin Allah akan berbagi ilmu kepada kita. Jadi siapa yang membagi ilmunya kepada sesamanya, kepada rekannya, kepada sahabatnya, maka Allah juga akan berbagi ilmu kepadanya. Bapak bisa bayangkan kalau Allah sendiri yang memberikan ilmu kepada kita, kalau Allah memberikan ilmu kepada kita, maka itu namanya ilmu huduri. Wa idza qila syuzu fanjuzu. Begitu ya kalau dikatakan bangunlah, berdirilah, maka berdirilah. Wa idza qila syuzu fanjuzu. Apabila dikatakan berdiri, berdirilah. Nah, nanti setelah itu yarfa'illah. Sebelum kita lanjut ke sana, kita ingin masuk kepada makna batin. Kan tadi makna zahir. Makna zahirnya adalah lapang, makna zahirnya adalah berdiri atau bangun dari duduk. Makna batinnya apa? Makna batinnya adalah bahwa kalau kita ingin belajar, hati kita harus lapang.
Pertama harus kita buka adalah hati kita, ikhlas, redho menerima pelajaran. Kalau dari awal hati kita tertutup, bahkan hanya sekedar untuk apa namanya saja, untuk mengetes misalnya gurunya atau untuk apa, untuk berdebat kusir kuda saja, itu tidak akan pernah masuk dalam pikiran kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah lapangkan dada kita. Nanti tanda melapangkan dada itu adalah tidak ada tirai dalam hati kita. Melapangkan dada itu artinya tidak ada rasa aku, ego, dan sebagainya. Makanya nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya juga ada, kalau kita ingin berbicara dengan Nabi secara khusus, dianjurkan tadi bersedekah. Nanti bersedekah juga maknanya, makna batinnya mirip dengan ini. Sedekah itu artinya membenarkan, yafsahillahu di sini atau kafafsahu di sini melapangkan, artinya bahwa kita tidak boleh ada hambatan-hambatan kejiwaan. Tidak boleh ada hambatan-hambatan psikologi misalnya dalam jiwa kita. Kalau ada hambatan psikologi dalam jiwa kita, maka ilmu tidak akan pernah bisa masuk secara sempurna. Jadi harus kita duduk di majelis, memasang kuping, menyiapkan hati dan pikiran kita dengan selapang-lapangnya. Begitu juga kata-kata insyuzu di sini, berdirilah, bangunlah, bisa bermakna bahwa kalau pendapat kita yang kita bawa sebelum masuk ke dalam majelis itu ternyata terbukti salah, setelah kita belajar, ya kita harus berani berdiri meninggalkan pendapat lama dan menerima pendapat baru. Seperti itu. Kalau kita tidak berani berdiri, karena berdiri itu kan artinya keluar dari comfort zone. Kan kalau kita sudah duduk itu kan comfort zone sebetulnya, zona nyaman, zona enak. Biasanya kalau kita zonanya sudah enak, maka kita sudah malas berdiri. Nah, dalam hal pendapat seperti itu juga. Banyak orang karena sudah merasa nyaman dengan pendapat lamanya, lalu kemudian tidak mau lagi merubah pendapatnya, sementara tanda manusia itu adalah adanya dinamika dalam pengetahuannya. Jadi selalu kita ada kesiapan untuk mengubah pendapat kita. Di antara yang sering disampaikan, diingatkan dalam Al-Quran ialah adanya orang mengatakan, saya cukup mengikuti moyang-moyang saya saja. Kami cukup dengan moyang-moyang kami saja. Kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Tidak apa-apa kita mengikuti ajaran nenek moyang kita kalau itu benar dan kita sudah verifikasi kebenarannya. Tapi kalau ternyata itu keliru, salah, maka kita harus berani berdiri meninggalkannya untuk menerima pendapat yang baru, yang benar. Itulah sebabnya makna doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Maksudnya ke situ. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran sebagai suatu kebenaran dan beri kemampuan kepadaku untuk mengikutinya. Sebaliknya, perlihatkanlah kepadaku kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikan kekuatan atau rezeki kepadaku untuk meninggalkannya selamanya. Nah, maka kata-kata fansyuzu di sini atau pilan syuzu di sini, fansyuzu artinya bahwa kalau kita memang ternyata terbukti argumen kita, pendapat kita selama ini keliru, salah, tidak bisa dipertahankan baik secara argumentasi rasional ataupun berdasarkan bukti-bukti tekstual atau bukti-bukti nakli, maka kita harus merubahnya. Kalau kita tidak merubahnya, ya berarti kita sama dengan jahiliyah. Karena disebut Arab jahiliyah itu adalah karena mereka tidak ingin berubah. Jadi tanda manusia itu adalah berubah dan berubah terus-menerus, yang menyebabkan kita sekarang berada di dunia yang bisa berjumpa dengan berbagai macam orang dari berbagai penjuru di waktu yang sama pada tempatnya berbeda-beda, adalah karena adanya namanya evolusi pengetahuan. Apa itu evolusi? Perubahan terus-menerus menuju kepada kesempurnaan pengetahuan. Jadi kalau kita tidak mau ikut pada evolusi pengetahuan, ya kita akan tertinggal. Kita tidak mau misalnya naik kereta, naik mobil, kita tetap mau jalan kaki atau naik onta misalnya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak ingin berubah, maka kita akan ketinggalan. Kita akan keluar dari kekuatan kemanusiaan kita yang paling inti, yaitu keinginan untuk mengetahui. Nah, setelah itu baru kalau kita melapangkan tadi dada kita dan majelis, kita berdiri di majelis atau juga berdiri meninggalkan pendapat lama kita, nah barulah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Yarfa'illah, Allah mengangkat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Ini Bapak sekalian, dalam bahasa Arab yarfa ini adalah bentuk mudhari, bentuk present continuous. Jadi Allah akan terus-menerus bekerja mengangkat siapa saja yang berilmu. Jadi alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi berdasarkan ayat ini, pembelajar paling utama sebetulnya orang beriman, karena dipanggil dulu orang beriman di sini. Jadi Bapak Ibu saya lihat yang dipanggil dulu orang beriman. Baru berbicara tentang utul ilma darajat. Berbicara tentang utul ilma di sini. Ya. Jadi artinya bahwa harusnya orang beriman ini memberikan contoh sebagai pembelajar. Orang beriman itulah memberikan contoh sebagai suka, paling deman belajar, paling senang belajar, paling suka membaca, paling suka datang menghadiri kelas-kelas belajar. Itu tanda orang beriman. Kalau kita lihat sini, ya ayyuhalladzina amanu minkum, apa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi jemaah sekalian, seakan-akan Allah mengatakan bahwa orang beriman di antara kalian tetapi tidak menuntut ilmu, ya tidak terangkat derajatnya. Kan begitu sebetulnya. Bukan berarti bahwa orang beriman itu terangkat derajatnya, lalu kemudian tambah diangkat lagi kalau dia beriman, dia berilmu. Tidak begitu. Ya, apa sebabnya jemaah sekalian? Karena kalau begitu ya tidak perlu kita berilmu, toh sudah terangkat derajatnya dengan beriman. Yang kedua, apa yang buat kita beriman kalau bukan ilmu? Ya, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, makanya ayat pertama turun bukan aminu billahi wa bil yaumil akhir. Berimanlah kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang ada ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca itu artinya belajar untuk ilmu. Nah, ilmu nantinya itu membawa kita kepada puncak eksistensi, yaitu Allah, namanya Rabbik. Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan kita manusia dari alaq, sesuatu yang bergantung. Jadi Allah mengatakan yang diangkat derajatnya itu yarfa'illahu alladzina, yarfa'illah itu yang diangkat Allah darajatin, beberapa ini derajat untuk jamak. Ini darajatin ini adalah bentuk jamak ya, bentuk jamak muannas salim namanya. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau orang beriman dan dia menuntut ilmu, maka dia terangkat derajatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman dan berilmu? Terangkat dia derajatnya, tapi cuma di mata manusia saja. Ulangi lagi, bagi orang yang berilmu tapi tidak beriman, terangkat derajatnya juga, tapi di mata manusia karena dihormati, dimuliakan, membuat perubahan sosial. Tetapi tujuan manusia utamanya bukan itu. Tujuan kita manusia bukan agar kita menciptakan kereta, karena kalau tujuan manusia menciptakan kereta, berarti bagaimana dengan orang-orang tua kita yang lahir dan meninggal sebelum kereta belum ditemukan, sebelum mobil ditemukan. Ya, jadi kemuliaan manusia bukan ditentukan pada temuan-temuannya di sisi Allah maksudnya. Tapi di sisi manusia pasti mulia. Kalau di sisi Allah, tidak mungkin Allah memuliakan kita hanya karena bisa terbang. Kalau Allah memuliakan kita kalau bisa terbang, berarti jauh lebih mulia burung daripada kita. Karena burung-burung itu bisa terbang, setiap burung. Kalau Allah memuliakan kita karena bisa jalan di atas air, berarti Allah hanya menyamakan kita dengan potongan-potongan kayu yang bisa mengapung di atas air. Kan yang namanya batang kayu bisa berjalan di atas air tanpa alat. Kalau kita kalau kita menjadi hebat hanya karena bisa menyelam di dalam lautan, ya apa bedanya dengan ikan misalnya? Jadi semua yang kita bayangkan, terbang, berjalan dengan cepat, mengapung di lautan, di air, tenggelam di dalam lautan berenang, atau menyelam, itu semuanya sudah ada Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kita tahu ikan-ikan di laut sepenuhnya berada di dalam lautan. Burung-burung sepenuhnya aktivitasnya terbang di udara. Pohon-pohon, batang-batang kayu sepenuhnya mengapung di atas lautan. Jadi kalau kita hanya mampu berjalan di atas laut, ya apa hebatnya? Kalau kita cuma mampu menyelam di lautan, apa hebatnya? Kalau kita cuma mampu terbang di udara, apa hebatnya? Lalu apa hebatnya manusia? Indah Allah di sisi Allah, apabila kita sempurna, menuju kepada kesempurnaan. Karena Allah itu adalah maha sempurna, dan Allah menciptakan kita dengan sifat berproses dan berevolusi
menuju kepada kesempurnaan. Itu yang dimaksud dengan punya sifat ingin tahu, karena pengetahuan itulah yang membuat kita menjadi sempurna. Pengetahuan apa yang membuat kita disempurna? Pengetahuan tentang ketuhanan, ma'rifat kepada Allah. Dengan sempurnanya kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengantarkan orang kepada Allah dengan sempurna. Itulah sebabnya ilmunya didahului dengan iman. Kenapa? Karena asumsinya ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah. Memperdalam pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tahu apa yang kita kerjakan, dan Allah kumpulkan informasi tentang perbuatan kita, dan nanti akan dikembalikan kita kepada kita nanti di akhirat. Ini ayat berikut, ayat 12, berbicara tentang bersedekah. Terutama pada saat itu ketika akan berjumpa dengan Rasul. Nah, di sini ada kata-kata yang bagus, ini adalah dari hadis ini, yaitu al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kata-kata atau perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi bersedekah tidak harus punya uang, tidak harus punya pangkat dan jabatan. Selama orang itu bisa berbicara atau bisa memberikan isyarat dalam pembicaranya, maka dia bisa bersedekah. Yaitu apa? Berkata-kata yang baik setiap saat itu adalah sedekah. Ini adalah al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Jadi kata-kata yang baik itu adalah kata-kata al-kalimah itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, bukan kalimat ya. Kalau kalimat itu bahasa Arab jumlah, jumlatun. Al-jumlah, kalau al-kalimah itu kata. Jadi setiap kata seperti makan satu kata. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita agar ini kalimat ini agar setiap kita berbicara selalu berusaha memilih kata yang tepat. Kalau bahasa kerennya, kalau kita berbicara selalulah berusaha memilih diksi yang tepat. Nah, memilih diksi atau memilih kata yang santun, yang tepat, yang bagus, yang indah kedengaran, ini butuh satu pengetahuan, yang kedua butuh pengalaman, butuh latihan. Jadi butuh taklim dan butuh riyadhah, yaitu latihan-latihan. Terbiasa kita berbicara dengan kata-kata yang baik kepada sesama, maka nanti kita akan menjadi tidak senang, tidak enak mendengarkan orang berbicara dengan pembicaraan yang buruk. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sudah dua kali ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 11 tadi juga ya ayyuhalladzina amanu. Ini sekarang ya ayyuhalladzina amanu iza najaitumur rasula. Kata-kata najaitum di sini adalah berbicara yang bersifat privasi. Ya, jadi private dengan Nabi. Jadi berbicara dengan Nabi tidak boleh didengar publik. Ya. Jadi iza najaitumur rasula, dan ingat jemaah sekalian, ini pembicaraan najaitumur rasul ini bermula dari pembicaraan sebelumnya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi yang disebut dengan Khawlah binti Sa'labah itu, yang mengadukan suaminya dan minta keputusan dari Rasul. Nah, itu artinya datang kepada Nabi untuk berbicara secara spesifik, bukan berbicara untuk kepentingan publik, bukan di depan publik, karena ini menyangkut masalah rumah tangga mereka. Maka khusus untuk Nabi. Nah, ini berkaitan dengan ini, Allah mengatakan, iza najaitumur rasula, apabila kalian ini berbicara secara khusus, secara spesifik dengan Rasul, maka faqaddimu, ini adalah fil amr. Qaddimu itu adalah dahulukanlah, lakukanlah sebelumnya, baina yadai, di antara kalian, najwakum sadaqatan. Dahuluilah najwakum, pembicaraan kalian itu dengan Nabi, sadaqatan, dengan sedekah. Jadi dahuluilah dengan kata sedekah, jadi berbuat sedekah. Tentu bersedekah kepada mereka yang pantas menerima sedekah. Dan ingat, di tempat yang benar. Karena bukan sedekah namanya kalau orangnya tepat, tapi tempatnya salah. Jadi bersedekah pada orang yang benar, tapi tempatnya salah juga. Ya. Jadi sedekah itu adalah di tempat yang benar, di waktu. Bersedekah itu adalah kepada orang yang benar, di tempat yang benar, dan waktu yang benar. Itu namanya sedekah. Jadi, najwakum sadaqatan. Jadi bersedekahlah. Dzalika khairul lakum wa atharu. Itulah lebih baik bagi kalian dan atharu, paling suci. Jadi dengan cara seperti itu adalah khair dan athar. Jadi dengan demikian dari kata-kata khairun wa athar di sini kita bisa simpulkan makna batin daripada ayat ini.
Jadi kata sedekah di sini makna batinnya adalah membenarkan. Jadi kalau kita ingin bicara kepada Nabi, kita harus membenarkan bahwa jawaban Nabi adalah dari Allah. Kalau kita tidak membenarkan jawaban Nabi dari Allah, setelah nanti diberikan solusi oleh Nabi, justru kita akan argu dengan Nabi, kita akan bertengkar dengan Nabi jadinya. Kita melawan Nabi maksudnya. Ya, kita menjadi bertengkar ataukah melawan Nabi, berdebat kusir kuda. Jadi dengan demikian itu harus kita yakini dari awal bahwa yang kita datangi itu adalah Nabi, kita harus benarkan bahwa ini adalah utusan Allah. Sehingga jawabannya nanti adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebetulnya berlaku bagi umum. Kalau kita sakit, harus dipastikan bahwa yang kita datangi itu adalah benar seorang dokter. Jadi ingat, kata sedekah itu benar. Jadi sedekatan itu dari kata sedekah itu benar. Makanya kalau kita mengatakan Allah itu benar, kita katakan sadaqallah. Sadaqallahul aliyul azim. Allah yang maha tinggi lagi maha agung itu adalah benar selalu kata-katanya. Jadi kata sedekah dari kata sedekah sebetulnya. Nah, jadi jemaah sekalian, supaya hati kita itu mengeluarkan kata-kata yang benar, maka kita harus melatih diri kita. Yang kedua, kita harus melapangkan dada kita. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan. Dan kita mengakui bahwa Nabi yang akan kita bicara itu adalah utusan Allah, sehingga jawabannya adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus sampaikan, harus kita yakinkan bahwa kalau kita datang ke dokter, dokter itu adalah dokter yang benar. Kalau kita datang kepada ahli, kita tahu ahli itu adalah ahli yang benar. Kalau kita datang kepada seorang pejabat kerajaan pemerintah, kita tahu harus pejabat yang benar. Kalau tidak, nanti akan tertipu namanya. Jadi itu namanya sadaqatan. Nanti sudah datang kepada Nabi, tapi karena tidak meyakini Nabi sebagai utusan Tuhan, dia membantah Nabi. Nah, sebetulnya kalau membantah Nabi di sana, asumsinya buat apa datang kepada Nabinya? Kalau membantah-bantah dokternya, buat apa datang kepada dokternya? Ya, padahal dari awal kita datang ke dokternya tahu kalau dia adalah dokter dan ahli dalam bidang itu. Maka ketika dia menyampaikan sesuatu, ya kita harus laksanakan. Sami'na wa ta'ana. Itu maksudnya di sini sadaqatan. Zalika khairul lakum wa atharu fa in lam tajidu. Tetapi kalau kalian tidak punya sesuatu untuk disedekahkan, jadi ini menunjukkan bahwa ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena sampai pada satu tadi adalah kata kerja perintah, faqaddimu. Yang kedua ada kata-kata fa in lam tajidu, kalau kamu tidak menemukannya. Artinya selama kita punya sesuatu, ya harus kita mampu bersedekah. Tetapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mengatakan Allah maafkan kalau memang tidak punya. Karena kita sekarang jemaah sekalian belajar Zoom seperti ini kan minimal kita sendiri harus punya kuota masing-masing. Jadi kalau misalnya uangnya untuk kuota, ya cukup untuk kuota, tidak mungkin untuk dipakai bersedekah. Karena apa? Karena kita lebih membutuhkan kuota, karena dengan kuota kita bisa, kuota itu kita punya kuota internet, kalau bahasanya mudah-mudahan di Singapura dan Malaysia ngerti kuota. Kuota kalau di Indonesia itu semacam pulsa atau semacam data ya. Bisa kita berkomunikasi, kalau tidak ada ya nanti putus terjadi disconnect. Kemudian ayat berikutnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat kata-kata dari Imam Ali yang dikutip ya. Yaitu bahwa yang namanya berdoa itu tadi penting, tetapi harus berusaha. Yang dibicarakan tadi kan berusaha bersama dengan Nabi. Nah, Nabi mengatakan di sini, Imam Ali di sini kutip, orang yang berdoa tetapi tidak mau berusaha adalah seperti orang yang menembakkan panah tanpa tali busur. Bagus sekali kata-kata ini. Jadi kalau Imam Ali yang berkata pasti enak kedengarannya, artinya pasti logis. Orang yang berdoa tetapi tidak berusaha adalah seperti orang yang menembakkan panah. Maksudnya melepaskan anak panah tetapi busurnya tidak punya tali. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sebab itulah seperti dikatakan di sini, ya untuk bersedekah itu termasuk salah satu usaha. Jadi pertama, usaha kita adalah satu usaha sebab akibat. Yang kedua adalah usaha sampai pada sebab yang paling tinggi. Sebab yang paling tinggi tadi adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan berdoa tadi seperti dikatakan di sini. Jadi berdoa seperti dikatakan di sini. Nah, tapi pada saat yang sama juga jemaah sekalian berbahagia, tidak perlu kita menunggu menjadi konglomerat baru kita bersedekah. Apa sebabnya? Karena seperti di sini tidak usah nunggu kaya kalau lalu bersedekah.
Kemudian ashfaqtum, kata-kata ashfaqtum pertanyaan, hamzahnya pertanyaan. Apakah kalian merasa takut menjadi miskin? Ya, takut menjadi miskin maksudnya. Antuqaddimu baina yaday najwakum sadaqatin. Apakah kalian takut menjadi miskin apabila kalian mendahului pertemuan kalian dengan Nabi dengan sedekah? Antuqaddimu baina yaday najwakum. Maksudnya najwa tadi dengan Nabi. Sedekatan, sedekah, ya. Faizlam taf'alu, dan jika kamu tidak menemukan, diulangi lagi. Jadi artinya apa? Penting, tetapi tidak perlu menjadi penghambat hanya karena tidak ada. Jadi artinya tidak perlu kita takut berbicara dengan Nabi kalau tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena kalau tidak menemukan. Cuma ayat ini menjelaskan kepada kita, ketidakmampuan kita tidak boleh direkayasa. Jadi fa'ilam taf'alu, apabila kalian tidak sanggup, wa taballahu alaikum, Allah menerima taubat kalian, maka cukup kalian faqimus shalah, lakukan salat. Faqimus shalah. Jadi bagus ya kita melakukan salat kalau kita punya hajat-hajat tertentu. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Wa atiullaha wa rasulah. Jadi zakat di sini yang wajib ya. Sedekah tadi bukan. Jadi wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sekarang juga sebagian kita lihat ada gambar ya. Gambar isi. Jadi kita sudah mulai masuk lagi kepada larangan untuk berwilayah kepada orang yang justru kerjanya membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Coba Bapak lihat ini gambar-gambar tentang ISIS seperti di Irak dulu dengan di Syria waktu parah-parahnya tahun 2011 sampai 2017. Nah ini kan kita lihat anak-anak direkrut ini. Jadi ini sebetulnya bukan panggilan jihad, ini adalah rekrutmen untuk menjadi mercenaries. Ya mercenaries itu adalah apa ya? Tentara bayaran. Tentara bayaran itu supaya bayarannya murah dan bisa merekrut banyak orang dan tidak terendus hidden agendanya, maka menggunakan nama agama. Pakailah baju agama. Agama apa yang dipakai di sini? Agama Islam. Karena Islamlah agama yang paling gampang dikorbankan di dunia. Kenapa? Karena dalam hierarki struktur sosial seluruh dunia, dia paling di bawah. Kalau menggunakan agama lain, marah mereka. Mereka punya kekuatan global. Nah, maka yang paling gampang dipakai orang Islam. Coba lihat jemaah sekalian. Ya, ini anak-anak direkrut dari berbagai penjuru dunia, dikasih senjata seperti ini. Bapak bisa bayangkan gimana caranya negara besar seperti Syria bisa lolos senjata sebanyak ini, bahkan senjatanya banyak canggih, kalau bukan negara di belakangnya. Nggak mungkin. Ya. Menyelundupkan saja sabu-sabu masuk ke negara orang lain itu susah. Cobalah masuk ke negara yang ketat seperti Singapura, bawa misalnya apalah yang terlarang, itu pasti akan terendus, pasti akan tertangkap. Bagaimana bisa kalau masuk negara yang besar seperti Syria bisa bawa senjata seperti ini? Belum lagi dengan tank-tank dan sebagainya. Itu pasti ada negara besar di belakangnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita umat Islam itu tadi gampang sekali ditipu apabila sudah menggunakan baju agama dan nama agama, apalagi kalau sudah menggunakan kata jihad dan benderanya menggunakan kata la ilaha illallah. Dan ini bukan baru. Pada zaman Nabi sudah ada seperti ini. Pada zaman Nabi sudah ada kekuatan yang mencoba menipu umat Islam dengan baju agama, yaitu menggunakan masjid. Namanya Masjid Dirar, sampai diabadikan di dalam surat At-Taubah. Mereka membangun masjid, seperti Nabi juga membangun masjid. Coba kita lihat. Tapi tujuannya mereka apa? Untuk memecah belah umat. Nah, seperti juga mereka ini. Benderanya la ilaha illallah, supaya kelihatan sakral. Tapi kerjanya coba lihat, nembakin orang. Ya. Ini dari berbagai negara, masuk ke negaranya orang. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman. Apakah engkau tidak memperhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang tawallaw. Tawallaw artinya apa? Berwilayah, menjadi pendukung. Pendukung apa? Kauman, suatu komunitas. Kaum itu kan society. Jadi kalau kaum itu adalah kelompok, bukan satu orang. Kauman itu satu community, satu komunitas. Ya. Jadi ilal ladzina tawallaw qauman. Bagaimana kaum itu? Ghadiballah, Allah murka kepadanya. Coba Allah murkai. Siapakah yang Allah murkai? Disebutkan di dalam surat An-Nisa,
membunuh dengan sengaja orang Islam. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat An-Nisa, surat 4. Ayatnya 93, 92 ya. Ini dia. Surat An-Nisa, surat 4, ayatnya 92. Bapak Ibu bisa catat. Wa ma kana lil mu'minin. Tidaklah mungkin dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, mim pakai mat, namanya mim mat, ketemu kata kana di sini, ini artinya tidak mungkin, mustahil, impossible. Makana tidak mungkinlah lil mukmin bagi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kecuali inilah khotan, kecuali dengan salah, ya. Jadi wa man kana lil mu'mini ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Tapi bagaimana kalau dia dengan sengaja? Nah, kita mau ke 94-nya, Bapak. Karena ini panjang ini. Waktu kita terbatas, kita ke 93. Nah, wa may yaqtul mu'minan. Jadi tadi kalau dia mukmin, kita dulu di sini dengan kata-kata kalau dia orang mukmin, ini kalau dia orang mukmin tidak mungkin membunuh sesamanya mukmin. Artinya apa? Kalau ada orang mengaku mukmin tapi membunuh orang mukmin, bukan mukmin. ISIS tadinya mengaku mukmin, benderanya la ilaha illallah, tapi membunuh siapa? Orang Islam di Syria, orang Islam di Irak dan sebagainya. Coba. Pasti dia bukan mukmin. Maka lil mukmin ayatul mu'minan, tidak mungkin dia mukmin kalau dia bunuh sama mukmin. Itu juga yang terjadi pada zaman Karbala. Tidak mungkin dia mukmin kalau membunuh apalagi cucunya Nabi. Coba kita lihat. Cucunya Nabi yang tidak berdaya, di sana anak-anak dan perempuan dibunuh sedemikian rupa, ya itu pasti bukan mukmin. Maka lil mukmin ayatul mu'minan. Sederhana ayat ini. Jadi untuk melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi pada perang Siffin, pada perang Karbala itu gampang sekali. Ayat itu sudah jelas. Tinggal maukah kita menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Ya, kalau kita tidak menggunakannya berarti seperti kata Nabi. Ya Rob, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran terjauh. Artinya terjauh, artinya terjauh dibaca, tapi tidak digunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian-kejadian yang ada. Harusnya kan Al-Quran menjadi kacamata, menjadi parameter, menjadi alat ukur untuk menilai peristiwa ataukah kejadian yang terjadi. Jadi marilah kita lihat kasus Karbala atau kasus ISIS dengan kacamata Al-Quran. Pasti dengan gampang kita mengetahuinya di mana kita harus berdiri. Ya. Jadi wa ma kana lil mu'minin ayatul mu'minan illa khatan, kecuali kalau tidak sengaja. Nah, Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin, ini seorang mukmin apalagi banyak. Apalagi anak-anak pula. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini Al-Qur'an mengatakan. Ya. Fajazauhu, maka hukumannya ialah hunya kembali kepada man, orang yang membunuh tadi. Apa hukumannya? Jahannam, neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal mereka di dalamnya. Apalagi wa ghadiballah, ini ghadiballah, ini perhatikan sekalian, ghadiballah tadi. Ghadiballah. Alam tara ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Apakah engkau belum melihat orang-orang yang berwilayah, ya, berpayung, berbaiat, menjadi pengikut dan pendukung kelompok yang ghadiballah, Allah murka kepadanya. Ghadiballahu alaihim, yaitu berarti membunuh dengan sengaja. Jadi seperti kata ini, wa ghadiballahu alaihi, ini sama alaihi tadi, alaihim. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknat yang bersangkutan, wa addalahu adzaban azima, dan Allah menjanjikan azab yang besar. Nah, jadi jemaah sekalian, Al-Qur'an jelas sekali di mana kita berpihak ketika terjadi perang Siffin, ketika terjadi perang Nahrawan, ketika terjadi ISIS, Karbala dan sebagainya. Jelas sekali di mana kita berada sebetulnya. Ya. Kita harus tahu di mana kita berada. Ketika Saudi menyerang Yaman, harusnya kita tahu di mana kita berpihak. Karena aslinya tidak mungkin dia mukmin kalau dia membunuh sesamanya mukmin. Ya.
Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah ayatnya jelas. Apakah engkau tidak memperhatikan alladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim mahum minkum. Mereka itu bukan dari kalangan kalian. Wala minhum, dan juga dari kalangan mereka. Jadi artinya apa? Orang-orang yang seperti ini siapa? Pertama, tidak mungkin dari kalangan kita. Kalangan orang-orang Islam, tidak mungkin. Ini mahum minkum, tidak mungkin. Orang yang berwilayah, orang yang menjadikan pemimpin, orang yang kerjanya membunuh, maka tidak mungkin itu dari orang mukmin. Minkum ini orang mukmin. Ya, tidak mungkin. Ya. Wala minhum, juga bukan dari kalangan mereka. Jadi artinya apa? Pasti menggunakan orang lain. Wala minhum, dan juga bukan mereka. Wa yahlifuna 'alal kadzibi, mereka berdusta dengan dusta palsu. Mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi ini adalah yahlifuna itu bersumpah. Al-kadzib adalah bohong, artinya palsu. Kita sebutnya dengan sumpah palsu. Wa yahlifuna 'alal kadzib, mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Kenapa? Mereka mengaku memperjuangkan khilafah Islamiyah, tetapi menghancurkan peradaban negara lain. Kapan Nabi mencontohkan, kapan Nabi memberikan contoh, di hadis mana, di sunnah mana kita lihat Nabi memasuki negara orang lain dengan mencaplok negara orang lain? Mana? Nggak ada contohnya. Jadi ketika mereka mengatakan kita ingin bikin khilafah, yahlifuna 'alal kadzibi, mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Mereka menjual kata khilafah dan khalifah karena itu enak didengar bagi orang mukmin. Sebagaimana kata-kata mujahidin dan jihad itu enak didengar bagi orang mukmin. Sebagaimana tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu enak dilihat oleh orang mukmin. Maka mereka menggunakan kata-kata itu, sumpah-sumpah seperti itu, tapi semuanya adalah al-kadzib, dusta. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya adalah sebuah operasi bawah tanah yang dijalankan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin negara tertentu menolak keinginan-keinginannya. Wahum ya'lamun, mereka mengetahuinya. Apa kata Allah? Allah siapkan kepada mereka neraka. Jadi ini kita ada backgroundnya api. Ya. Addallahu lahum adzaban syadida. Allah menjanjikan kepada mereka, lahum kepada mereka adzaban syadida. Jadi siapa yang ikut ISIS dan kelompok-kelompok sepertinya, itu Allah janjikan azaban syadida. Ya, azaban syadida. Bapak Ibu sekalian, sekarang setelah ISIS di Syria tidak berhasil, siapa yang tetap bercokol di sana? Ya, marinir Amerika menjaga minyak di Syria yang dikuasai di Hasaka. Begitu juga kita dengarkan kemarin ketika perang Rusia dengan Ukraina meletus, lalu kemudian terhenti mata rantai pasok gandum ke seluruh dunia karena Ukraina dan Rusia pemasok gandum. Di mana mereka ngambil sebagian gandumnya? Ya di Syria. Kita lihat mereka ngambil gandumnya orang-orang Syria, luar biasa. Ya, jadi siapa yang punya kepentingan di sana kalau bukan negara besar? Ya, sayangnya yang dipakai di depan sebagai busur panah, sebagai anak panahnya adalah orang Islam. Sayang sekali jemaah sekalian berbahagia. Itulah sebabnya orang Islam menjadi orang Islam yang pertama harus digunakan apa? Adalah belajar, bukan sholat. Di dalam Al-Quran bukan akimis sholat dulu, bukan berarti sholat tidak perlu dilakukan sekarang, bukan berarti kita harus berhenti sholat, bukan. Tetapi penekanannya, ya, aksentuasi daripada beragama dalam Islam itu adalah belajar. Karena kalau kita tidak belajar, nanti kita dibodoh-bodohi oleh orang lain. Kita akan ditipu atas nama agama. Oleh sebab itulah ayat pertama turun, dan ini harus dilakukan kata Nabi sampai akhir hayat, yaitu Iqra bismi rabbik. Nabi mengatakan belajarlah mulai daripada buayan sampai kepada liang lahat. Supaya apa? Supaya jangan menjadi korban pembodohan dan ditipu oleh pihak-pihak lain. Adallahu lahum adzaban syadida. Allah menjanjikan kepada mereka azab yang keras. Allah menjanjikan kepada mereka azab yang keras. Jadi Allah janji kepada siapa? Kepada mereka yang menipu dan tertipu. Loh, kenapa yang tertipu juga? Ya karena kan gampang sebetulnya mengetahuinya. Ya, dengan sedikit pengetahuan saja mereka tahu. Kenapa? Diajak melakukan kejahatan seperti itu pasti salah. Ya. Yang kedua, tidak pernah ketahuan dia sebagai Islam yang baik.
Siapa yang mengenal Abu Bakar al-Baghdadi sebagai ulama besar sebelum itu? Nggak ada yang mengenalnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia gampang sekali mengenalnya, mengetahuinya. Jadi adallahu lahum adaban syadida. Allah menjanjikan kepada mereka adab yang keras. Pada siapa? Yang tadi berwilayah kepada satu kaum. Ingat kata kaum itu komunitas, berarti banyak orang di dalamnya. Yang juga berwilayah kepada ghadiballah, Allah yang murka tadinya. Ya, makanya kalau kita salat, kita berlepas diri, berbara'ah kepada al-maghdub, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Karena ghadibah itu bentuk maf'ulnya adalah maghdub. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kenapa? Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang paling buruk. Coba lihat di sekalian. Innahum, sungguhnya mereka itu sa'a, seburuk-buruknya makanu ya'malun, yang dikerjakan. Kenapa? Karena melakukan perbuatan tetapi menipu orang dengan bahasa agama. Kalau menipu saja orang tidak baik, apalagi menipu dengan menggunakan baju agama. Coba kita lihat di sekalian. Kalau membunuh saja itu sudah dosa besar, apalagi membunuh orang atas nama agama. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Ini dia contohnya lagi jemaah sekalian. Ya. Mereka didatangkan dari berbagai negara. Di Indonesia banyak yang ke sana, dari Filipina, terutama Filipina Selatan juga. Dari berbagai, bahkan dari negara barat, dari Prancis, dari Inggris, dari mana-mana ada datang. Dari negara-negara Asia Tengah, datang mereka ke sana. Ya, bagaimana bisa tiba-tiba terorganisasi dengan baik dari berbagai negara? Padahal baru ketemu di sana. Pasti ada organisatornya sebelumnya. Ada manajemennya yang sangat bagus, Jadi ini adalah well managed, ya, termanage dengan baik. Dan yang memanage seperti ini pasti orang yang paling hebat, pasti kekuatan besar. Nah, tetapi sayangnya Mas Kesar, umat Islam tertipu. Kenapa? Benderanya seperti ini, tulisannya tulisan Arab. Maka kita menganggap bahwa ini benar-benar berjihad di jalan Allah SWT. Maka mereka datang ke sini, bosnya tinggal di gedung-gedung yang mewah di negara-negara Eropa sana. Dia datang ke sini, disuruh berperang, nyawanya tidak dihargai, kalau sudah meninggal ya begitu saja. Setelah itu nanti kalau dia seandainya berhasil, ya berhasil majikannya juga. Tidak berhasil, majikannya juga yang berhasil. Kenapa? Tadi yang tinggal menguasai Hasaka sekarang, daerah industri minyaknya Syria adalah Amerika Serikat. Bapak sekalian. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Hal yang sama terjadi di Libya sekarang. Kita sampaikan ini karena bukan yang kita sesali, orang Islam kok gampang sekali diperbodoh. Padahal ya Al-Quran kan sudah jelas sekali. Ya. Ini coba lihat, Al-Quran sudah jelas. Ittakhadhu aymanahum, coba. Mereka itu bersumpah dengan tangan ini aymanahum dengan tangan kanan mereka. Artinya kata-kata ittakhadhu aymanahum artinya bersumpah dengan sumpah yang benar-benar kelihatannya bersungguh-sungguh. Ya. Tetapi sumpahnya itu junnatan, sebagai perisai ini. Jadi sumpahnya itu sebagai perisai, sebagai penutup, sebagai tameng, kamu gitu. Jadi sebagai topeng. Jadi sumpahnya ini adalah sebagai topeng saja. Ya. Untuk apa sebetulnya pekerjaan mereka? Saddu'an sabilillah. Sebetulnya justru mereka menghalangi orang dari jalan Allah SWT. Mereka tidak ingin Islam ini bersatu, maka mereka dipecah belah dengan cara seperti itu. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Sebelum kelompok-kelompok ini yang mengaku mendirikan khilafah datang ke Syria, apa yang mereka katakan di mana-mana? Mereka mengatakan di mana-mana, dari negara besar sampai ke negara kecil, dari negara maju sampai negara berkembang seperti Afrika dan Indonesia, mereka mengatakan bahwa di Syria itu terjadi pembantaian Syiah terhadap Sunni. Bayangkan Pak sekalian. Ini sudah merupakan fitnah yang sangat besar. Terus kemudian mereka gunakan pula untuk saddu'an sabilillah, untuk membunuh orang-orang di sana. Coba. Mereka membuat itu. Bikinlah perpecahan di mana-mana. Setelah terjadi perpecahan, mereka sudah termakan bahwa orang Syiah membunuh orang Sunni di sana. Baru kemudian mereka mengedarkan kotak celengan. Mereka mengedarkan nomor rekening. Siapkanlah donasi terbaik kalian, luar biasa. Sudah dapat orang direkrut, sudah dapat uang yang banyak. Fasaddu'an sabilillah. Mereka itu adalah menggelincirkan, saddu itu menghalangi, mendeviasi orang dari jalan Allah. Falahum adzabun muhin. Dan apa kata Allah? Bagi mereka nanti akan memberikan azab yang menghinakan. Kenapa menghinakan?
karena mereka menggunakan baju agama, mereka menggunakan ajaran Allah sebagai tameng, sebagai perisai untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita yang membaca Al-Quran dengan terstruktur ini, dengan teliti, benar-benar kita bisa tersadarkan. Jangan sampai kita juga masuk dalam kelompok orang-orang yang tertipu oleh orang-orang seperti ini. Jemaah sekalian sebagai ketahuilah kehidupan kita di dunia cuma satu kali. Kalau kita tertipu lalu mati, apa kata kita di hadapan Allah SWT? Kalau kita ikut-ikut menebarkan fitnah dan kemudian meninggal dunia, apa kata kita di hadapan Allah? Kalau kita coba memperkeruh suasana dengan menyebarkan fitnah, perpecahan, lalu kita meninggal dunia, apa kata kita di hadapan Allah? Sementara Allah mengatakan, falahum adzabun muhin. Mereka nanti akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan ayat demi ayat yang kita baca ini, kita terhindar daripada sifat-sifat yang seperti itu. Yaitu dengan gampang mengikuti seseorang, berbayat kepadanya, berwilayah kepadanya. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat indah kepada siapa kita harus berwilayah, kepada siapa kita harus ikut, yaitu kepada Rasulullah dan keluarganya suci. Karena dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Disebutkan secara tersurat ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kalau kita ikut kepadanya, kita tidak mungkin sampai dideviasi tadi dengan kata-kata fasaddu an sabilillah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita berdiskusi, kita menyampaikan ucapan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan kepada ikhwan kita, Bapak kita Pak Hadi Hamdi dari Johor Bahru, Malaysia. Semoga kehadiran beliau memberkahi juga majelis kita dan juga menambah keberkahan majelis kita, menambah juga rahmat yang datang dari Allah SWT, dan semoga Pak Hadi Hamdi bisa mendapatkan pengetahuan dari majelis kita dan bisa juga berbagi pengetahuan di majelis kita seperti yang dilakukan oleh jemaah-jemaah kita yang lain di setiap kali ada sesi tanya jawab. Jemaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali Muhammad wajib. Ustaz, seolah terkait ayat 16 ni dengan ayat 14 tadi. Kisah iblis juga menggunakan sumpah untuk tipu daya kita kepada dosa pertama makhluk, yakni enggan bersujud kepada Khalifatullah fil ardh saat Allah datangkan. Beri pencerahan batinnya bab ni Ustaz, supaya kita tersedar bahawa ayat ini tak mengenai kita, anak cucu cicit keturunan kita di zaman Al-Mahdi alaihissalam. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini adalah kita lihat surat Al-A'raf, ini menarik ya Pak sekalian. Jadi sejak awal itu iblis sudah berjanji sebetulnya untuk mengganggu anak cucu Adam dengan tipuan-tipuan palsu. Ingat, tipuan-tipuan dengan bahasa-bahasa palsu, bahasa agama tapi palsu. Mari kita lihat surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7. Kita lihat ayatnya sekitar ayat 15. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah ya, iblis berkata ya. Jadi ini kita mulai dari 17. Jadi iblis ini setelah diusir oleh Allah tadi, kata-kata di Pak Nur, dia tidak mau sujud, membangkang di hadapan Allah ketika disuruh sujud. Jadi fasajadu, sujudlah mereka semuanya, seluruh makhluk yang ada pada saat itu, illa, kecuali iblis. Ya. Ketika iblis tidak sujud, Allah tanya, kenapa tidak sujud wahai iblis? Ma manaka la tasjuda iz amartuk? Kenapa tidak sujud ketika aku perintahkan? Dia katakan, ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari dia. Dan seterusnya. Akhirnya iblis diusir. Kemudian dia berjanji setelah nanti diberikan tangguh, dia katakan gini, la atiyanahum, summa, kemudian wahai Tuhan, la atiyanahum, saya akan datangi mereka. Siapa mereka? Anak cucu Adam. Mim baini aidihim, dari sekitar mereka, depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Jadi wa an aimanihim, coba kita lihat. Kebetulan tadi menggunakan juga kata sumpah dengan tangan kanan, kita lihat di sini tadi.
Ya. Ada tadi menggunakan kata-kata sumpah dengan tangan kanan ini, ya. Aimanah ini. Ittakhadhu aimanahum. Jadi kata-kata bersumpah itu kata aiman di sini. Coba lihat kita di sini. Ini aim sama persis tulisannya. Ya. Wan aiman artinya apa? Dengan menggunakan sumpah. Jadi iblis menggunakan sumpah seakan-akan dia adalah juga utusan Tuhan. Seakan-akan dia juga menyampaikan wahyu. Ya. Wa an syama'ilihim, dan juga dari wala tajidu kasaran syakirin, tidak menemukan mereka bersyukur. Kemudian seterusnya ke bawah di luar, ya. Lalu kemudian nah ini dia syaitan datang. Fawaswasalahum syaitan, mulai daripada waswas. Jadi caranya tadi iblis tadi itu mempengaruhi. Jadi kata syaitan ini iblis sebetulnya tadi mempengaruhi. Jadi ketika mempengaruhi itu namanya syaitan. Syaitan itu membisiki, mempengaruhi orang melalui benaknya, pikirannya. Maka caranya adalah berbisik. Kenapa? Karena bisikan itu kan dalam diri kita, dalam benak kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kita ingin melakukan sesuatu, sadar atau tidak sadar, di dalam diri kita selalu ada dialog itu. Cobalah Bapak perhatikan kalau waktu-waktu tertentu misalnya, pasti ada dialog dalam diri kita. Ya, tidak, pergi, tidak, itu selalu ada tuh. Nah, jadi di dalam diri kita itu selalu ada dialog sebetulnya. Nah, kita tinggal melihat mana fitrah, akal, dan mana syaitan. Kalau mengajak kepada yang buruk itu pasti syaitan. Karena di sini dikatakan fawaswasalahuma syaitan. Liyubdiyalahuma mawriya anhuma min sau'atihima. Lalu kemudian keduanya, yaitu Adam dan Hawa atau manusia, digoda oleh syaitan sehingga keduanya menampakkan aurat. Maksudnya itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya privacy, ya. Terutama misalnya menyampaikan keburukan-keburukan orang dan sebagainya, ya. Lalu kemudian dia berkata kepada Adam, "Ma nahakuma ini?" Waqala, "Ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah?" Kurang lebih saya artikan begini, tahukah kamu kenapa Tuhan kamu melarang kamu mendekati pohon ini? Tuhan itu tidak punya tujuan kecuali satu. Illa antakuna malakaini. Karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat. Coba. Tuhan tidak mau kalian berdua jadi malaikat. Au takuna minal khalidin. Atau Tuhan tidak ingin kamu kekal dalam sorga. Coba. Jadi artinya apa? Kata-kata Tuhan dibolak-balik oleh iblis, kan? Menggunakan bahasa agama. Malaikat, bahasa agama. Khalid, kekal adalah bahasa agama. Ya, diputar. Kalau Tuhan menginginkan mereka, manusia tinggal kekal di dalam sorga, dalam kebahagiaan, dan membuat kita seperti malaikat yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, tapi dibalik. Ya, dibalik oleh iblis sedemikian rupa. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Waqasamahuma. Nah, ini masuklah tadi dikatakan Pak Nur. Maka kemudian bersumpahlah iblis kepada keduanya. Apa kata dia? Ini ingat sekalian bersumpah ini. Waqasamahuma. Maka iblis atau syaitan bersumpah kepada keduanya, itu laki dan perempuan, suami atau istri. Ya. Apa katanya? Ini kata iblis, ini kata syaitan. Inilah kuma, sesungguhnya aku ini kepada kalian berdua laminan nasih, adalah penasihat. Jadi dia mengaku dia sebagai ustadz, sebagai alim, sebagai ulama. Saya ini penasihat agama. Coba. Waqasamahuma, dan bersumpahlah kepada keduanya. Ini sungguhnya aku ini lakukan kepada kalian berdua laminan nasih, penasihat. Saya ini kan ulama juga, saya ustadz juga, saya guru juga, begitulah kira-kira. Saya memperjuangkan khilafah dan khalifah, kurang lebih begitulah. Laminan nasihin. Inilah kumalaminan nasihin. Inilah kumalaminan nasihin. Baru kemudian fadallahuma biquri, mengeluarkanlah dalil-dalil, mengeluarkan dalil-dalil juga. Dalil-dalil agama juga, nakli juga, tetapi salah tempatnya coba. Jadi kelihatannya benar, hadisnya benar, ayatnya benar, tapi disalahkan. Fadallahuma bigururin, membuat dalil-dalil yang palsu. Gurur itu palsu, tipu daya. Fadallahuma bigururin, menggunakan dalil yang palsu. Di dalam Al-Quran bisa diakui bahwa ada orang yang bisa menggunakan agama untuk sebagai alat, yaitu menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim syai'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'al fitnah. Coba. Ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi dia menggunakan ayat mutasyabihat. Fadallahuma bigururin. Falamma zaka syajarata, maka tatkala memakan keduanya bersorak-soraklah iblis. Nah, jadi pertanyaannya tadi, bagaimana batinnya ini ayat? Nah, supaya karena ini selalu datang kepada kita,
cara yang paling tepat adalah kita baru benar-benar belajar untuk ma'rifat kepada Allah. Ulangi lagi Bapak sekalian, belajarlah ma'rifat kepada Allah. Karena betapa banyak orang hafal Quran, tahu agama, tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Kita lihat semuanya. Ya, ada orang yang menentukan sedekahnya orang banyak sekali untuk kepentingan pribadinya dan sebagainya. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Pada zaman dahulu sudah terjadi. Yang membunuh Imam Ali di masjid adalah hafal Al-Quran. Ya. Yang menyerang Yaman adalah orang yang menyebutnya sebagai Hadimul Haramain, seperti itu jemaah sekalian. Seorang Muslim dibunuh. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Sederhana aja caranya, Pak sekalian. Belajar ma'rifatullah. Hanya itu saja. Kalau cuma belajar salat masih bisa tertipu. Belajar hafal Al-Quran masih bisa tertipu. Yang tidak bisa tertipu itu adalah ma'rifat kepada Allah. Inilah rahasianya. Jadi ma'rifat kepada Allah. Makanya Imam Ali mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Semakin sempurna ma'rifat kita kepada Allah, semakin sempurna juga jiwa kita. Maka nabi-nabi dan rasul karena sempurna ma'rifatnya kepada Allah, jiwanya sempurna juga. Dan semakin sempurna ma'rifat kepada Allah, semakin sempurna juga pengetahuannya. Kenapa? Karena Tuhan adalah kanzun makhfiyah. Tuhan itu, Allah itu adalah perbendaraan ilmu yang tersembunyi, yang hanya bisa dijangkau oleh orang yang bergerak menuju ke sana melalui tangga yang bernama ma'rifatullah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, untuk terlepas dari sana hanya ma'rifat. Inilah yang menyebabkan nabi-nabi dan rasul-rasul menjadi maksum karena ma'rifatnya kepada Allah yang sempurna menjadi benteng baginya sehingga iblis tidak bisa menyusup masuk ke dalam jiwanya. Seperti yang pernah sering kita angkat di beberapa tempat, bahwa ketika iblis menggoda mereka, dia mengatakan tidak sanggup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya saya bisa goda kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yaitu orang yang terjaga. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita menambah waktu belajar kita dengan memperdalam memahami Allah, ma'rifat kepada Allah. Ini paling penting Bapak sekalian. Supaya kita nanti merasakan bahwa semua yang ada di sekitar kita ini adalah hakikatnya adalah Allah. Ingat, hakikatnya Allah. Yang kita lihat adalah kembang, tapi hakikatnya Allah. Yang kita lihat bintang matahari, tapi hakikatnya Allah. Fa'aina matuallu fathammu wajhullah. Kemana saja aku menyaksikan, yang kamu saksikan adalah Allah. Sehingga kita merasa bersama dan selalu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi berikutnya yang bertanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah kelihatan, Ustaz? Oh, baik. Jadi jemaah sekalian, kita masuk ke screen dari Pak Burhan. Dari Pak Burhan, apakah boleh murid menasihati gurunya? Maksudnya murid itu memberi nasihat hanya untuk memperbaiki hal. Oh, boleh saja. Boleh. Kalau menasihati artinya memberikan masukan-masukan boleh. Jadi bahkan guru yang baik adalah guru yang bahkan minta masukan dari murid-muridnya. Boleh saja. Ya. Jadi maksudnya tadi dalam kaitannya dengan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dalam pengertian memperbaiki jiwa, nah itu harus sami'na wa ta'na. Nah, tetapi boleh saja guru bahkan boleh memberikan masukan kepada gurunya, boleh sama sekali. Bahkan tanda guru yang baik adalah rela menerima masukan dari guru murid-muridnya. Ya. Ini bukan yang disebut kurang sopan, ini bukan nasihat atau tidak menasihati, tapi yang disebut kurang sopan itu kalau misalnya menggunakan bahasa yang kasar. Yang namanya itu kurang sopan itu kalau memilih kata yang tidak tepat, itu yang disebut sopan. Jadi kalau kita memberikan masukan, memberikan nasihat kepada orang lain sebetulnya bukan tidak sopan ya. Dia tetap sopan. Masalah tidak sopan itu terkait dengan sikap, kemudian pilihan kata, nah itu namanya tidak sopan. Misalnya kita duduk di depan orang tua kita menaikkan kaki, nah itu kan tidak sopan namanya. Jadi cuma sekali kalau kita di depan orang tua kita menaikkan kaki kan tidak sopan. Ya. Tapi kalau kita memberikan masukan kepada orang tua kita, itu tetap sopan namanya. Artinya bahwa perlu orang tua kita. Kenapa? Mungkin ada hal-hal tertentu yang orang tua kita tidak ketahui, kita ketahui. Boleh berikan masukan. Nah begitu ya dengan guru kita.
Jadi guru boleh-boleh saja. Yang kedua, dalam hal sedekah harus didahulukan sebelum melakukan amal. Betul sekali. Jadi ini dilakukan sebaiknya sebelum amal ya, sebelum beramal dilakukan. Tetapi kalau telanjur sudah beramal bisa setelah itu. Tetapi sama dengan sholat juga, kalau sudah telanjur lewat waktunya bisa dilakukan, namanya qada. Kalau sholat saja bisa diqada, apalagi yang sedekah. Jadi boleh-boleh saja, tapi sebaiknya sebelum kita bersedekah. Tapi ingat juga sekalian, sedekah pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau di Indonesia dan saya kira pasti di Singapura, Malaysia juga pasti dilarang. Kita tidak boleh bersedekah di jalan di traffic light karena itu akan membahayakan. Jadi kalau peraturan di negara-negara yang teratur itu tidak boleh bersedekah di traffic light karena nanti akan banyak orang datang ke situ dan membahayakan pengendara, mengendarakan orang yang menjalankan keretanya, mobilnya, dan membahayakan juga yang bersangkutan. Bagaimana kalau kita ingin bersedekah ke tempat, ke rumahnya langsung yang kita tahu orangnya memang tidak mampu, ataukah kepada institusi, lembaga-lembaga, ya seperti itu. Kemudian dari Ibu Syamsah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon pencerahannya tentang ayat 12 itu bersedekah jika hendak bertemu berbicara dengan Rasulullah. Nah ini juga sekarang dalam konteks seperti sekarang ini bisa dilakukan biasanya kalau kita mau ketemu dengan ulama besar seperti marja misalnya. Itu bagus kalau kita bersedekah. Jadi ya makanya kalau terutama kayak di Iran itu kan di tempat-tempat itu ada kotak disimpan buat yayasan Imam Khomeini biasanya. Atau bisa dikumpul kepada ustadz biasanya, jadi kumpul misalnya kita berjumpa dengan ulama besar, nah kita bersedekah walaupun tidak terlalu banyak, kumpul nanti kemudian disalurkan kepada yang tidak mampu, seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi kita bisa melakukan. Bahkan sebetulnya memang yang namanya sedekah sih sebetulnya Pak Ustaz, terlepas dari kita ketemu dengan Rasul atau kita ketemu dengan ulama, ya kan memang bagus setiap kita ingin beraktivitas bersedekah. Misalnya Bu Syamsah mau bepergian, itu kan dianjurkan itu. Kalau kita mau bepergian bersedekah. Misalnya kita mau berjalan jauh maksudnya. Bu Syamsah di Solo misalnya atau di Jawa sana, mau pergi ke Jakarta misalnya, kan itu supaya semacam doa. Supaya perjalanan kita lancar, kita bersedekah. Ya, seperti itu. Kita misalnya mau pergian lebih jauh lagi, kita pergi ke luar negeri misalnya, bagusnya kita bersedekah. Seperti itu. Supaya apa? Supaya sedekah kita itu, jadi selama ini kan kita anggap yang namanya doa itu cuma sekedar doa mulut, lisan. Ya. Jadi misalnya kita mengatakan subhanalladzi sakharana hada, itu doa juga. Tetapi di antara doa yang bagus itu adalah bersedekah. Jadi kalau kita di antara doa yang bagus itu kalau kita mau pergian adalah bersedekah ya, kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan, yang kita anggap memang pantas untuk menerima uluran tangan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Ibu Yeni, tidak boleh ada hambatan psikologis dalam menuntut ilmu. Ya, seperti contohnya misalnya kita berpikir bahwa yang disampaikan ustadznya saya sudah tahu juga. Nah, itu kan ada hambatan. Ya. Nah, kalau sudah ada hambatan seperti itu nanti tidak bisa masuk pelajarannya. Ya, jadi walaupun kita sudah tahu, tapi semakin sering kita dengarkan kan kita pengen semakin dalam, itu dia. Jadi kalau sudah ada sebelumnya, misalkan sudah tahu juga disampaikannya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, biasanya kita ala kadarnya ogah-ogahan ya. Tidak terbuka hatinya secara 100%, 100% ya. Jadi tidak terbuka hatinya sepenuhnya, tidak totally ya, tidak full heart ya. Akhirnya kemudian setengah-setengah saja. Jadi oleh sebab itulah maka bagusnya kita hambatan psikologis ditiadakan. Seperti begitu ya dengan kitanya juga merasa wah saya kan tidak bisa, saya kan ini, wah begitulah. Saya kan sekolahnya rendah, saya kan kuliahnya ini, nggak perlu begitu. Kalau kita mau belajar, jangan kita lihat diri kita, lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tadi, lihat Allah. Yang penting kata pepatah Melayu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang Arab mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Jadi intinya bersungguh-sungguh saja. Ya, banyak orang yang tidak sekolah secara formal, tapi karena bersungguh-sungguh dia bisa menjadi luar biasa. Banyak lagi contoh. Kita tahu semuanya bahwa penemu-penemu itu kebanyakan tidak mengikuti sekolah formal. Ya, contohnya misalnya yang menemukan misalnya komputer portable misalnya Microsoft, Bill Gates, itu kan bukan sekolah
tidak pernah sekolah komputer. Ya, begitu yang saya Steve Jobs yang membuat Apple itu. Jadi artinya apa? Banyak orang yang yang sekolahnya tidak ke situ, tapi karena bersungguh-sungguh dia bisa dapat. Jadi jangan kita melihat diri kita, karena kalau kita melihat diri kita nanti kita minder, inferior. Nah, rasa minder atau rasa inferior, apalagi kalau inferiornya kompleks, itu nanti akan membuat kita hatinya tidak terbuka full heart, tidak terbuka penuh dalam menerima pelajaran. Jadi itu maksudnya. Jadi hambatan-hambatan itu harus ditiadakan. Makanya juga diharapkan juga di dalam terutama pelajaran agama, jangan kita apalagi sebagai guru memberikan kesan kepada muridnya ya bahwa kalau misalnya belajar harus mengeluarkan uang banyak, itu tidak boleh karena nanti kasihan yang tidak punya uang tidak belajar. Padahal kan yang namanya agama ini untuk seluruh manusia yang tidak punya uang juga. Makanya kita katakan di majelis kita ini modal minimal yang kita miliki adalah ya punya kuota tadi ya. Mudah-mudahan teman kita, ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia ngerti juga kuota ya. Kuota itu apa bagusnya terjemahnya kalau bahasa Melayu? Kuota itu kita tidak punya tidak punya jaringan internet lah ya. Minimal kalau kita belajar di sini di Zoom kita punya jaringan internet, punya pulsa lah ya, punya pulsa. Kalau tidak punya pulsanya ya tidak bisa kita ikut karena ini syarat untuk mengikuti Zoom harus pakai koneksi internet. Dan koneksi internet ini harus ada bayarannya seperti itu. Jadi hanya itulah pembayaran minimal kita. Kenapa? Karena ilmu ini adalah untuk seluruh manusia. Supaya nanti di akhirat baik guru ataupun muridnya lepas daripada jadi nanti di akhirat misalnya, kenapa kau tidak belajar? Saya tidak punya uang. Nah, itu kan berarti harusnya tidak boleh berkata begitu di akhirat. Kenapa? Ilmu itu bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun juga. Apalagi dalam dunia kita sekarang, dalam dunia yang terbuka, pengetahuan begitu terbuka. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Syukran, insyaallah luar biasa. Mungkin mohon izin Ustaz ya, agak mundur ke surat yang kemarin, ayat yang kemarin dan surat yang terdahulu yang ayatnya itu senapas gitu, senada. Misalnya yang kemarin juga Ustadz cukup mendalam membahas itu wa huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon dibetulkan dikoreksi Ustadz pemahaman saya gitu. Ini saya kaitkan dengan ayat tentang salawat Ustadz. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang saya ingin stressing di situ di kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu kata kana, kuntum dan kanu gitu Ustaz. Saya memahaminya dengan menghubungkan dengan kata yusallu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata yusallu itu kan kita memahaminya kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, arti yusallu di situ kan itu Allah senantiasa memberikan rahmat. Nah, ketika misalnya itu kan Allah, apa makna salawat? Makna salat ketika malaikat itu mengatakan yusalluna 'alan nabi, kepada Sayyidul Wujud mereka bersalawat. Nah, karena kanu dan kuntum itu saya memahami sebagai rahmat. Kemana saja kalian berada, karena Allah mengatakan kan di ayat yang lain, wasiat kulla syai'in rahmati. Ya. Nah, kata kanu aina ma kuntum aina ma kanu itu saya bisa memahami. Ini saya pemahaman saya, mohon dikoreksi Ustaz. Kanu dan kuntum itu adalah rahmat Allah gitu loh. Kemana saja pasti kalian akan menemukan rahmat Allah itu gitu. Jadi tajalli apa saja yang ada yang bertajalli di muka bumi ini itu hakikatnya adalah Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi cuma sekalian kita sampaikan bahwa di surat Al-Hadid, surat besi ayat 4 bunyi ayatnya adalah wa ma'akum aina ma kuntum. Jadi di situ adalah untuk mukhatab untuk orang kedua, kum, kalian, huwa ma'akum, dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada.
Kalau di dalam surat di dalam surat yang kita bahas ini sekarang Al-Mujadilah itu ayat 7. Ya, ayat 7 surat Al-Mujadilah ini adalah huwa ma'ahum aina makanu. Jadi tadi di sana di surat Al-Hadid huwa ma'akum aina makuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini di surat yang kita bahas sekarang surat Al-Hadid, surat Al-Mujadilah ayat 7 huwa ma'ahum. Sama-sama huwa ma'ahum aina makanu. Jadi tidak ada yang lepas. Karena ada kata kuntum kalian semuanya, kemudian mereka juga. Jadi baik kita, baik kalian ataupun mereka semuanya selalu bersama Allah. Huwa ma'ah. Nah, apakah ma' di sini bisa bermakna rahmat seperti mana dalam kata-kata yusalluna ala nabi? Bisa diartikan. Bisa diartikan. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi Allah mengatakan rahmatku wasi'at. Wasi'at itu meliputi. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Apa itu rahmatku? Allah mengatakan wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmat. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Nah, tinggal apa itu rahmat? Ya. Rahmat itu pertama disandarkan langsung kepada Tuhan. Karena tadi kata-kata rahmati itu kan ya mutakalim di sana. Rahmati, rahmatku. Sama kalau dikatakan ruhai, ruh yang disandarkan kepada Allah. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku di situ yang berbicara Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Apa itu rahmat? Nah, rahmat dan Allah tentu tak bisa dipisahkan. Karena rahmat tidak bisa berdiri sendiri tanpa sumbernya. Jadi ketika dikatakan rahmati, berarti bahwa rahmat dan Allah itu adalah tak bisa dipisahkan. Nah, ketika rahmat dan Allah tak bisa dipisahkan, lalu kemudian ada kata-kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna bisa bermakna juga selalu merahmati Nabi, bisa diartikan begitu. Tapi bisa juga diartikan berselawat. Ya, tentu innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Apa berselawat? Berselawat tentu selawatnya Allah, bukan mengatakan Allahumma karena dirinya sendiri. Tentu mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi, tentu mengatakan saya menyampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kira-kira begitulah kalau Tuhan. Saya menyampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Apa itu selawat? Menyatakan kebersatuan. Karena selawat itu dari kata salah artinya tiba. Ya. Jadi kata-kata salat itu tiba menyatu. Jadi kalau kita salat itu kan menyatu, masuk kehariban Allah, itu namanya salat. Jadi kita sampaikan dulu bahwa ada 3 yang mirip. Pertama adalah selawat, kemudian salat, yang ketiga adalah silaturahim. Ini sama-sama. Silaturahim artinya menyatukan, menghubungkan antara satu orang dengan orang lain melalui keyakinan bahwa kita semuanya berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Hawa alaihissalam. Jadi kita berasal dari rahim yang sama, berarti menyatu. Nah begitu ya kalau kita salat itu adalah menyatu dengan Tuhan. Jadi sedapat mungkin kalau kita salat jangan merasa berjarak dengan Tuhan. Kita yang namanya salat itu masuk kehariban Tuhan. Salat fillah, karena memang ada dalam Al-Quran fillah di dalam Allah. Kita salat di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah pada saat kita salat itu kan wajib membaca selawat di dalamnya, sehingga kemudian tidak sah salat kalau tidak ada selawat, sehingga nama lain daripada salat adalah selawat. Ya, jadi bisa diartikan bahwa salat itu adalah selawat. Ya. Kenapa tidak sah salat tanpa selawat? Tapi selawat tidak selamanya salat. Kenapa? Karena selawat sah tanpa salat. Ya. Jadi kita tahu selawat sah tanpa salat, tetapi salat tidak sah tanpa selawat. Nah, begitulah tingginya selawat. Ulangi lagi. Selawat tetap sah walaupun tidak dalam keadaan sholat. Jadi setiap saat kita bisa berselawat walaupun tidak dalam keadaan sholat. Tetapi sholat tidak sah kalau tidak ada selawatnya. Jadi arti mana kalau kita lihat mana yang lebih tinggi? Kenapa? Salat tidak bisa berdiri sendiri tanpa selawat. Tapi selawat bisa berdiri sendiri tanpa sholat. Ya, seperti itu. Nah dengan demikian maka kata-kata selawat kita artikan sebagai kemenyatuan, liqa Rabbi sebetulnya hakikatnya seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya tidak merasa menyatu dengan Tuhan, berarti ada yang belum beres dalam hal kesadaran kita tentang Allah. Tadi kembali kepada ma'rifatullah.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kesertaannya pada malam hari ini. Syukran. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilapangkan kehidupannya lahir dan batin, dan semoga ikhwan kita yang pulang dari bepergian sekarang kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat lahir dan batin sampai berkumpul lagi dengan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran.